DP Kids. Shalom teman-teman, kembali lagi di DP Kids Weekly. Masih semangat ya teman-teman? Nah, Kayu mau ngetes semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, teman-teman, selama di rumah aja kita harus tetap semangat, tidak boleh lesu. Oke teman-teman, nah sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa pembukaan. Nah, pembukaannya akan oleh Kak Novi. Ya. Oke. Yuk mari kita mulai. Sebelum kita mulai dalam ibadah online hari ini, kita berdoa. Saya antarkan. Tuhan, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami kesehatan, tak perlu suatu apapun Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah DP Kids ini. Kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menyertai kami selalu ya Tuhan. Berkatilah, berikanlah kelancaran Tuhan. Tuhan terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Sebelum mulai ibadah DP Kids online hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu dengan hitungan 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, oh kiranya Yesus dapat cinta pada saya. Oh kiranya ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Pegang tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Pegang tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Shalom teman-teman, firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 yang demikian. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiringi kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak
duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Versi, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku ini menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Halo anak-anakku, gimana kabarnya? Semuanya sehat? Puji Tuhan. Nah, ini kan hari Minggu, harinya Tuhan. Yo, semua sudah siap toh? Tadi sudah baca firman Tuhan. Semuanya pasti sudah siap. Senang apa enggak ya sekolah Minggu? Nah, pasti. Oke semua. Semuanya pasti senang. Nah, hari ini Tuhan menyapa kita dengan, tadi sudah baca kitab toh? Dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 15. Nah, sekarang Bu Kasmi mau tanya, siapa tadi yang membaca firman-Nya sama gojek-gojek? Jawil temen nih, Jawil saudaranya. Nah, pastinya tidak. Pastinya semuanya tertib mendengarkan, membaca dengan baik. Lah yang belum bisa membaca bagaimana? Nah, tentu saja menyimak yang membaca, sehingga semuanya mendapat berkat Tuhan. Nah, sekarang Bu Kasmi mau tanya, siapa kalau di rumah, kalau disuruh ayah, ibunya terus berangkat? Berangkat? Bagus. Loh, itu enggak mau? Walah, gimana? Enggak mau kalau disuruh ibunya pergi ke warung beli gula, enggak mau berangkat. Wah, ya enggak boleh begitu. Ya, coba dengarkan anak-anak yang
kalau disuruh orang tuanya belum mau berangkat, coba dengarkan. Anak-anak Tuhan pasti kalau disuruh orang tuanya pasti akan berangkat. Kenapa orang tua menyuruh? Nah, karena anak-anak sudah dianggap mampu, sudah dianggap besar, bisa melakukan apa yang diperintahkan orang tuanya. Yo, anak-anakku yang sudah bisa, yang sudah mau kalau disuruh ayahnya atau ibunya atau neneknya, kakeknya berangkat, puji Tuhan. Tapi kalau yang tidak mau, belum mau, nah mulai nanti harus mau ya. Nah, orang tua kita harus dihormati. Kenapa menyuruh? Karena anak-anak dianggap sudah besar, sudah mampu, sudah bisa melakukan apa yang diperintahkan orang tua. Orang tua memberi pasti sudah diukur kemampuannya. Nah, di dalam Alkitab yang sudah dibaca tadi juga ada tokoh. Ya, tokoh di dalam Alkitab. Coba tadi yang memperhatikan siapa? Oh ya, bagus. Memperhatikan. Tokohnya siapa ya? Ayo, siapa yang bisa? Nah, Musa. Nah, tokohnya adalah Musa. Pasti anak-anak sudah tahu, mungkin pelajaran di sekolah minggu, di rumah mendengarkan berita di radio. Nah, Musa itu siapa? Ya, Musa pada waktu itu sedang apa? Menggembalakan domba. Ya, menggembalakan domba. Siapa yang belum pernah melihat orang menggembalakan domba? Nah, kalau di Indonesia susah ya, tidak mengembalakan domba, tapi kebanyakan apa? Kambing, ya, mengembalakan sapi. Nah, tapi ini Musa menggembalakan domba di padang rumput. Di mana ya? Di bawah Gunung Horeb. Ya, di bawah Gunung Horeb. Nah, Musa mengembalakan domba bukan miliknya sendiri, tapi miliknya Imam Yitro. Miliknya siapa? Iya, miliknya Imam Yitro. Ya, itu mertuanya. Karena anak Imam Yitro itu menikah dengan Musa. Nah, kalau mengembalakan harus senang hati. Tidak boleh mengembalakan harus sedih, ya, harus senang biar nanti domba-dombanya kenyang makan rumput di sekitar Gunung Horeb. Nah, tiba-tiba anakku ada api. Di situ ada semak belukar berduri, ada api yang menyala-nyala. Ajaib sekali. Ini ada semak duri, kok ada apinya. Tapi semak durinya kok nggak terbakar. Nah, ini suatu ajaib, aneh. Nah, Musa pengen mendekat. Loh, apa benar ini? Kok ada semak duri? Ada apinya yang menyala-nyala, tetapi kok tidak terbakar. Suatu keadaan yang ajaib, yang aneh. Kemudian Musa mau mendekat tempat itu. Mau mendekat. Kemudian ada suara. Musa, Musa. Nah, suara siapa ya? Siapa yang tahu? Suaranya siapa ini? Suaranya malaikat Tuhan. Ya, tapi penasaran. Musa pengen mendekat lagi. Kemudian suaranya, kalau dipanggil bilang apa? Anak-anak kalau dipanggil Saha, Sahi, dipanggil gimana? Diam saja? Pasti menjawab. Demikian Musa menjawab, ya Allah, ada apa? Ya. Kalau kamu mendekat, apa? Terus stop, jangan mendekat. Buka kasutmu, buka serandalmu. Karena tempat ini adalah tempat kudus, tempat kehadiran Allah. Allah hadir dalam bentuk
api. Menurut apa enggak? Musa disuruh malaikat untuk membuka kasut atau serandanya atau sepatunya, nurut enggak? Nah, pasti nurut. Anak-anak kalau diperintah ya nurut. Serandanya lepas, ini baru dipel. Nurut enggak? Nah, harus nurut. Pasti nih anak-anak Tuhan pasti nurut. Nek ra nurut bisa kepleset, ya. Nah, demikian juga Musa, dia nurut. Dibuka serandanya, dibuka kasutnya, kemudian mendekat. Dia siap untuk menerima perintah Tuhan. Terus wajahnya, mukanya Musa ditutup dengan tangan. Kenapa? Karena Musa takut untuk melihat, memandang Allah yang berupa api yang menyala-nyala itu. Nah, Tuhan menyuruh apa kepada Musa melalui malaikatnya? Yaitu supaya Musa pergi ke Mesir menghadap Raja Fir'aun untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Kenapa? Karena bangsa Israel sudah lama sekali hidup menderita, hidup ditindas, hidup menjadi budak di Mesir. Maka Tuhan mendengarkan penderitaan daripada bangsa Mesir, bangsa Israel, maaf. Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, Musa diperintahkan, Musa kamu menghadap Fir'aun, ajak bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang subur, yang penuh dengan susu madu. Bagaimana Musa menerima itu? Dia merasa manusia yang kecil, tak berdaya, kok disuruh menghadap Fir'aun, raja yang besar, raja yang terkenal kejamnya. Nah, karena bangsa Israel semakin hari semakin ditindas, hidupnya sengsara. Tua berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan melepaskan dari penindasan itu. Dan doa-doa mereka didengarkan Tuhan. Maka Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan akhirnya apa? Karena ini perintah Tuhan, maka Tuhan tetap akan menolong Musa. Dan akhirnya Musa siap. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Musa siap untuk pergi ke Mesir menghadap Raja Fir'aun dan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan menuju ke tanah Kanaan yang subur, penuh dengan susu dan madu. Nah, inilah contoh anak-anakku, contoh Musa yang menganggap dirinya itu lemah, tidak punya kekuatan. Tapi karena ini perintah Tuhan, dan Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Musa, akan terus menolong. Nah, akhirnya Musa berangkat dengan penuh sukacita, menerima amanah, menerima tanggung jawab, menerima utusan yang sangat berat ini. Dia laksanakan dengan penuh sukacita. Demikian juga anak-anak, kalau disuruh orang tua harus berangkat. Seperti Musa berangkat, ya, dan akhirnya Tuhan terus menolong, terus memberkati. Maka anak-anakku, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita supaya apa yang disuruhkan, apa yang diperintahkan kepada kita laksanakan dengan baik. Pasti Tuhan memberi jalan keluar, pasti Tuhan selalu menolong, memberkati. Ya, anak-anakku, ayo semua apa yang diperintahkan, orang tua minta tolong, kerjakan dengan baik. Jangan bersungut-sungut,
jangan dengan marah-marah ya. Mari, pasti Tuhan akan menolong anak-anakku semua. Yo, tetap semangat toh. Ya, walaupun belajar di rumah, tetap semangat, kerjakan dengan baik, pasti Tuhan memberkati. Terima kasih. Halo. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, sekarang kita mau persembahan. Kita siapin dulu uangnya, dilipat yang rapi, taruh di tangan kanan, dan kita bakal persembahkan yang terbaik buat Tuhan sambil menyanyikan Bawa Persembahanmu. Siap. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari teman-teman kita berdoa persembahan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini melalui pekerjaan orang tua kami. Kami memberikan persembahan ini, berkati agar persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat dalam pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah kakak-kakak, kita udah di penghujung acara nih. Iya nih. Tapi teman-teman jangan sedih ya, karena minggu depan kan kita balik lagi. Yeay. Nah, tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa pakai masker. Nah, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau berdoa untuk penutup dulu. Yuk kita berdoa tuh. Kita tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Untuk waktu yang indah ini kami dapat beribadah sekolah minggu.
dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami, berkati setiap keluarga kami, berkati setiap kakak-kakak guru kami Tuhan. Berkati juga untuk semua orang yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Kami sudah selesai ibadah Tuhan Yesus. Pertemukan kembali lagi Tuhan untuk minggu depan agar kami dapat beribadah kembali lagi Tuhan untuk siap memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan setiap cerita firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Dadah. Dadah.